Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdihi wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat bisa masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita, meraih ampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, dan juga kemudian termasuk di antara daftar al-utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah, tema pembahasan kita di kuliah tarawih malam ini adalah merasakan lezatnya beribadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang bisa menikmati makanan kesukaan. Dia mungkin suka makan nasi goreng, atau dia suka makan yang pedas-pedas, atau dia suka makan yang asam-asam. Dia bisa menikmati itu dan dia bisa mengeluarkan biaya untuk bisa mendapatkan makanan kesukaannya. Tapi apa jadinya kalau makanan kesukaan itu ada di depan, di hidangan, di meja hidangannya, tapi lidah dia nikmati yang dia sukai, bahkan bisa jadi dia enggak makan yang lain kecuali makan itu, tapi pada giliran dia sakit dia enggak akan bisa menikmati makanan yang sangat dia sukai. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah menikmati sesuatu dia enggak peduli walaupun dia sakit biasanya. Di antara kita ada yang hobi main bola. Dulu saya masih sekolah senang sekali main bola. Ya, lihat bola tuh bawaannya pengen nendang terus. Ya, kemana-mana nendang bola, main bola, sampai kemudian pernah terkilir, lecet, kawan saya sampai sempat patah tulangnya, dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah sembuh bawaannya apa? Pengen main lagi. Ya, setelah sembuh main bola lagi. Kenapa begitu? Karena dia menikmati permainan bolanya, dia senang, dia mencintai, dia hobi dengan permainan itu. Hobi itu dalam bahasa Arab, atau hobi itu diambil dari bahasa Arab. Hobi itu artinya kesukaanku, kecintaanku. Kalau orang sudah mencintai dan menyukai sesuatu, maka terkadang dia rela untuk bersusah-susah, berpayah-payah, bersakit-sakit untuk mendapatkan apa yang dia hobi, yang dia senangi, yang dia sukai. Termasuk dalam masalah ibadah saum. Ada orang kemudian rela tidak makan, rela sedikit makannya karena program diet. Ya, supaya apa? Nanti dia dapat pujian dari kawan-kawannya. Kalau berat badannya sudah berkurang, sudah kelihatan kurus atau lebih ramping daripada sebelumnya. Untuk mengejar itu dia mau menahan makanan yang kesukaannya, menahan lapar, menahan haus. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kita faham dalam masalah makanan, dalam masalah olahraga, termasuk dalam program diet, maka seharusnya ibadah yang kita lakukan pun kita bisa merasakan seperti yang dirasakan pada makanan dan yang lainnya tadi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, memberikan teladan kepada kita bagaimana salat dan ibadah yang lainnya menjadi perkara yang nikmat. Bagaimana betul-betul bisa menikmati ibadah, bisa berlama-lama di dalam ibadah, berlama-lama di dalam salat. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga disebutkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwa kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bengkak. Kakinya Nabi bengkak, Pak. Apa sebabnya? Karena Nabi kalau sholat malam
Tidak tanggung-tanggung, lama betul Nabi sholat malam. Tentu ini kalau sendirian. Ya, kalau sendirian Nabi memberikan kebebasan kepada kita untuk sholat selama-lamanya. Ibnu Abbas, Anas bin Malik pernah coba sholat malamnya Nabi, Pak. Apa yang terjadi? Kapok mereka. Ya, karena memang usia masih sangat muda. Ibnu Abbas masih usia 12 tahunan, 13 tahunan di masa Nabi SAW. Coba-coba ikutan Nabi sholat malam. Nabi lagi sholat, Ibnu Abbas datang ke sebelah kiri Nabi, sama Nabi dibawa, dipindahkan ke sebelah kanan. Itu jadi sunnah kita juga kalau sholat kita berdua, makmum posisi harus di sebelah kanan. Kemudian Ibnu Abbas mengikuti Nabi SAW. Di rakaat pertama baca surah atau juz yang pertama. Disangkanya selesai di juz pertama, ternyata lanjut ke juz kedua. Dikiranya selesai di juz kedua, tapi ternyata nyambung juz yang ketiga sampai selesai surah Al-Baqarah. Disangkanya Ibnu Abbas selesai sampai Al-Baqarah rakaat pertama ini. Oh, ternyata tidak, lanjut ke surah Ali Imran sampai selesai juz yang ketiga. Itu udah gelisah itu. Kalau di sini mungkin baru dengar surahnya Al-Baqarah udah gelisah gitu kan. Baru alif lam, wah ini alif lam mim, curiga bakal sejam nih sholat tarawih gitu kan, sudah gelisah begitu ya, cari-carinya yang singkat, cepat, padat gitu. Nah, hadirin mata Allah, tentu memang ada bedanya antara sendirian dengan berjamaah, dilihat daripada makmumnya. Tapi Nabi SAW ketika sendirian demikian salatnya sampai selesai setelah 5 juz untuk 1 rakaat. Baru kemudian Allahu Akbar, ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya. Kok bisa berlama-lama? Enggak usah tanya kok bisa. Orang bisa lama-lama nonton YouTube dari ba'da isya sampai subuh ada. Atau main game bisa berlama-lama sampai kecanduan, sampai dimanapun tangannya gerak-gerak terus. Apa itu namanya itu? Sindrom apa? Sampai tangannya gerak-gerak karena saking candunya, saking menikmati permainan game. Begitulah kecintaan dan kesukaan, hadirin. Maka sebagaimana makanan ada rasanya pahit manis, kemudian orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Ridho artinya apa? Dia kenal Allah, dia sayang kepada Allah, dia mencintai Allah sehingga dia ridho kepada Allah. Ridho apapun yang diputuskan oleh Allah, ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Bahkan mungkin dia ridho dengan musibah-musibah yang menimpanya. Kenapa? Dia tahu Allah mencintai hambanya, tidak mungkin zalim kepada hambanya. Ridho Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, wabil islami dinah, dia ridho Islam sebagai agamanya. Halal kata Islam, halal kata dia. Haram kata Islam, haram kata dia. Gak ada tawar-tawar lagi, ridho. Sehingga yang masuk ke dalam perutnya tidak ada yang haram. Boro-boro yang haram, yang syubhat pun dia tolak. Kenapa? Ridho diatur oleh Islam. Tidak mau selain Islam, tidak mau diatur oleh selain daripada Islam. Yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ridho diberikan contoh, teladan, suri teladan, uswah, qudwah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menganjurkan sesuatu, maka dia berusaha untuk melakukannya. Kalau Nabi melarang sesuatu, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Maka kalau sudah ada ridho di dalam hati kita, maka kita akan merasakan halawatul iman, nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, lezatnya beribadah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ain penyejuk mataku itu dalam salat, makanya para mereka enggak merasakan sakitnya. Kenapa? Karena seperti orang yang dilanda syahduan cinta, dia enggak ingat dengan yang lain. Nah, ini yang kemudian dirasakan oleh Nabi juga oleh para sahabat. Kenikmatan itu, hadirin dirahmati oleh Allah. Kemudian Mu'az bin Jabal pernah mengatakan ketika akan meninggal dunia, dia menyesal. Dia berharap bisa di masa-masa di mana dia sehat,
Dan di masa itu dia mendapatkan nikmatnya beribadah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Innama abki ala dhamal hawajir. Sesungguhnya aku menangisi masa di mana aku bisa saum, menahan rasa lapar dan haus di saat teriknya panas matahari. Jadi orang itu kalau sudah menikmati lezatnya ibadah, malah ketika makin sulit, makin dia menikmati itu semua. Isbagul makarih, isbagul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di musim yang sangat dingin. Jadi makin berat tantangannya, dia makin menikmati ibadah itu. Lalu kata Mu'adz bin Jabal, wa qiyami laili syita'i, dan bangun di malam hari di cuaca yang sangat dingin. Wa muzahamatil ulama'i birukbi 'inda hilaqidz dzikri, dan berkumpul-kumpul berdesak-desakan dengan para ulama-ulama dalam halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu. Ini yang disesali oleh Mu'adz bin Jabal sebelum dia meninggal dunia. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bisa merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Kalau tadi orang tidak bisa merasakan nikmatnya makan ketika lidahnya bermasalah, maka orang tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kalau hatinya sedang sakit. Bukan fisiknya yang sedang sakit, tapi adalah membersihkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu yang membuat kotor hati. Innal mu'mina idza adznaba dzanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Orang beriman itu kalau dia berbuat dosa, ada satu noktah dosa di dalam hatinya. Kalau dia buat lagi, ada satu lagi. Dia buat lagi, ada satu lagi. Sampai apa? Ada ron di dalam dirinya. Ini disebutkan oleh Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah menggumpal sehingga apa hadirin? Boro-boro merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Bahkan dia merasa asing dengan ibadah, enggak penting dengan ibadah. Ibadah jadi beban berat buat dirinya, cepet capek ibadah. Cepat malas baca Al-Qur'an, malas ke masjid, malas untuk bangun malam dan sebagainya. Yang jadi masalah bukan fisiknya, karena fisiknya sehat, tapi kata ulama adalah hatinya. Sebagaimana juga kemudian kata Utsman bin Affan, idza tahurat, ada yang mengkhatamkan Al-Quran sampai satu kali khatam dalam waktu 3 hari saja. Kenapa? Karena keasyikan mereka dengan Al-Quran. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, untuk kita membuat bisa merasakan lezatnya beribadah, yang kedua adalah bersungguh-sungguh atau bermujahadah. Semua diawali dengan mujahadah, diawali dengan memaksakan diri, karena pasti awalnya berat, awalnya sulit, awalnya susah. Tapi kalau dia sudah biasakan, dia sudah target, saya target ini Ramadan harus khatam 30 juz, enggak mau tidak. Ya, karena saya yakin bukan baca Quran yang membuat waktu saya makin sempit, bukan sholat duha yang membuat waktu saya makin sempit, bukan ke masjid yang membuat waktu saya menjadi sibuk, tidak. Malah sebaliknya, itu semua membuat menjadi mudah semua urusan yang harusnya 1 jam menjadi 10 menit, yang harusnya 1 hari bisa menjadi lebih cepat, sebagai disebutkan oleh para ulama, karena barokahnya waktu dengan ibadah. Maka kemudian yaitu adalah mujahadah, mentarget, sehingga ketika dia usahakan, lambat laun dia menjadi terbiasa untuk tidak banyak makan dan minum dengan saum. Ini asbab yang paling besar juga membuat kita bisa merasakan nikmatnya beribadah. Sudah dosa kita latih untuk ditinggalkan, makan dan minum pun kita latih dengan ditinggalkan lewat saum, lewat ibadah puasa. Maka mudah-mudahan Allah hadirkan dalam hati kita kenikmatan beribadah. Mata tidak mudah mengantuk ketika kemudian baca Al-Quran, fisik tidak mudah lelah ketika qiyamul lail, dan tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Semoga pada akhirnya Allah sampaikan di penghujung ajal kita dalam keadaan semangat beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa Allah SWT, ini kiranya sedikit yang bisa kami sampaikan.
dari kuliah tarawih pada malam kali ini. Kami berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmatul iman wal Islam sampai akhir hayat kita. Allah terima amal-amal saleh kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah catat kita termasuk di antara hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa kullu qali hadza nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.